kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran PAI. Yang kebetulan hari ini materinya kita lanjutkan dengan materi yang minggu yang kemarin. Kalau minggu kemarin kita membaca dengan menulis Al-Kafirun. Minggu hari ini kebetulan kita akan mempelajari tentang makna dan isi dari surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, kita baca dulu surat Al-Kafirunnya dengan artinya seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, sekarang dibaca artinya. Artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan apa yang aku sembah dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan pernah pula menyembah apa yang untukmu agamamu dan untukku agamamu. Oke, terima kasih. Itu yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kalau kalian masih ingat, berarti ingat-ingat itu bacaannya ada dua kalimat, ada dua ayat yang ternyata sama. Ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima. Yaitu bunyinya apa? Wala antum. Nah itu jangan sampai itu terbolak-balik, nanti kalian suratnya nggak rampung-rampung karena kalian masih ingat ya, untuk surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Itu merupakan urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Ada berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114 surat. Dan kebetulan Al-Kafirun ini termasuknya urutan yang ke-109 dalam Al-Quran yang terdapat pada juz 30. Jadi ingat-ingat urutan yang ke-109 dari 114 surat di juz 30. Oke, sekarang kita bahas tentang makna dan isinya dari surat Al-Kafirun. Ya, untuk Al-Kafirun ini ada asbabun nuzulnya. Kenapa surat ini diturunkan? Karena setiap ayat, setiap surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu ada latar belakangnya. Kebetulan latar belakang dari surat Al-Kafirun ini adalah adanya rasa iri, rasa marah dari orang-orang kafir Quraisy yang merasa bahwasanya dengan datangnya Rasulullah menyebarkan agama Islam di kaum Quraisy yang awalnya adalah menyembah berhala, kemudian karena Rasulullah datang beralih menjadi menyembah kepada Allah. Karena menyembah kepada Allah, akhirnya kafir Quraisy merasa marah. Kemudian mereka mengirimkan 4 orang yang datang kepada Rasulullah untuk berdialog, untuk meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah itu menghentikan dakwahnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Siapa sajakah mereka? Yang pertama Al-Walid bin Mughirah, yang kedua Al-Asal bin Wa'il, kemudian Aswad bin Al-Muttalib, yang keempatnya adalah Umayyah bin Khalaf. Jadi 4 orang ini datang ke Rasulullah, ya, kemudian menawarkan, saya punya tawaran 3 hal kepada Rasulullah. Yang hal yang pertama yaitu adalah tahta, yang kedua harta, yang ketiga wanita. 3 hal ini ditawarkan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menolak. Saya nggak mau harta, saya nggak mau tahta, nggak mau wanita. Ya sudah, kalau tidak mau 3 itu, berarti saya tawarkan yang keempat. Tawarannya adalah saya
dan kamu bergantian untuk, misalnya saya menyembah berhala, kamu menyembah Allah. Nanti kalau pas giliran saya sedang menyembah berhala, kamu datang bersama saya bareng-bareng menyembah berhalanya. Ketika kamu sedang sholat, saya ikut sholat. Berarti digabungkan, jadi ibadahnya mereka itu digabungkan jadi satu untuk sama-sama beribadahnya dengan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Boleh nggak? Misalnya ada orang Kristen dengan orang Islam, kita yang kalau pas ada acara hari Minggu kan mereka ke gereja, kita boleh nggak ke gereja? Enggak. Boleh nggak orang Kristen itu sholat dengan kita? Enggak. Yang boleh itu adalah interaksi kita, hubungan kita dengan orang-orang yang non Muslim itu adalah ketika misalnya kalian main, satunya orang Kristen datang ke sini, kalian main boleh nggak? Boleh. Kalian bekerja kelompok kayak sekarang ini misalnya mengerjakan PR bareng-bareng dengan orang Kristen boleh nggak? Boleh. Ada orang Kristen punya acara, kita datang ke rumahnya boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah itu yang diperbolehkan ketika kita berinteraksi dengan orang kaum non Muslim. Nah itu yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Jadi inti dari surat Al-Kafirun itu yang pertama, tidak boleh mencampur adukan agama. Yang kedua, kita merasa yakin dengan apa yang sudah kita yakini, yaitu menyembah kepada Allah. Allah itu cuma Tuhan kita yang satu, tidak ada yang lain. Yang keempatnya, sesuai dengan pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itu saja. Tapi sebelum kita akhiri, kita ada kegiatan berdiskusi dulu. Ini ada gambar yang menjelaskan tentang toleransi beragama. Nanti kalian diskusikan dengan satu kelompok 2 orang. Berarti berdua. Nanti dari gambar yang kalian sudah dapatkan itu, kalian perhatikan, nanti sampaikan hasilnya lewat WA grup yang ada di kelas kalian. Yang berikutnya, sebelum kita akhiri juga, ada tugas untuk kalian. Nanti tugasnya adalah membaca surat Al-Kafirun dan kirimkan videonya ke saya. Yang ketiga, tugasnya adalah menjelaskan kembali isi yang terdapat dalam surat Al-Kafirun yang sudah dijelaskan. Nanti kita bahas sesuai dengan gambar yang sudah saya bagikan di WA tadi malam, yaitu terkait dengan video tentang toleransi beragama. Itu nanti kalian kritisi ya, kalian sampaikan di WA grup itu. Ya, begitu saja. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.